ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah qiyamul Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah. Sehingga berkesempatan di malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 23 Ramadan. Itu artinya karena kita sudah di penghujung daripada Ramadan, di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, maka sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Cari-carilah oleh kalian yang namanya malam Al-Qadar atau juga Lailatul Qadar. Kapan? Yaitu adalah di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Maka siogianya ibarat sebuah kendaraan, ketika memasuki garis finish jangan justru tambah loyo, maka kita akan ketinggalan, Pak. Ketika mencapai babak final atau juga mencapai garis finish, maka siogianya kita semakin cepat, semakin melaju dengan kencang, bukan justru semakin melambat. Mudah-mudahan kita bisa mengisi 10 terakhir ini dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah i'tikaf. Kemudian Aisyah juga pernah bertanya kepada Nabi, doa apa yang dibaca ketika Lailatul Qadar? Maka Nabi SAW mengajarkan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah doa yang diajarkan Nabi kepada Aisyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena sebentar lagi kita telah menyelesaikan puasa Ramadan, maka ada kewajiban bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk membayar yang namanya zakatul fitri. Jadi ada yang namanya investasi. Kalau kita berniaga dengan manusia, maka yang kita dapatkan paling 10-20%. Dan itu pun juga kadang-kadang lebih kurang daripada itu. Tetapi kalau kita berniaga dengan Allah, baik itu melalui infak, sedekah, atau yang wajib itu adalah zakat, baik itu zakatul mal atau juga zakatul fitri. Nah, orang menyebutnya mungkin selama ini zakat fitrah, padahal ternyata pemaknaan dari zakat fitrah itu keliru, Pak. Yang benar penyebutannya adalah zakatul fitri. Kenapa disebut dengan zakat fitri? Karena fitri itu asal kata daripada al-fitr, yauma tuftiruna. Apa yang dinamakan dengan al-fitr, yaitu adalah hari kalian berbuka. Maksudnya zakat yang dikeluarkan ketika kita sudah memasuki tanggal 1 Syawal atau malam hari raya. Karena itu adalah waktu yang wajib. Sekalipun pembayaran zakat fitri itu boleh dikeluarkan semenjak awal Ramadan, tapi wajibnya itu adalah ketika masuk tanggal 1 Syawal, di mana tidak boleh lagi kita berpuasa. Itu adalah hari kalian berbuka, kata Nabi. Maka zakat yang dikeluarkan pada malam itu disebut dengan zakatul fitri. Itu sudah ada dalam Munas Majelis Tarjih, penyebutan itu sudah dirubah. Jadi kalau dulu kita menyebutnya zakat fitrah, maka yang benar sebenarnya zakat fitri. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya dalam hadis Nabi disebutkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitr. Nabi sallallahu alaihi wasallam memfardukan, mewajibkan kepada kalian untuk mengeluarkan zakat fitri. Ala dzakari wal untha, baik itu terhadap laki-laki atau juga perempuan. Kemudian wal hurri wal mamluki, baik itu orang yang merdeka atau juga budak atau hamba sahaya. Siapa yang membayarkan kalau budak tuannya?
tapi sudah tidak ada lagi perbudakan, Pak. Sa'an min tamrin, 1 sa' daripada tamar, kurma kering, aw sa'an min sya'irin, atau juga 1 sa' daripada gandum. Kalau kita beras 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Itu sebenarnya batas minimal, Pak. Batas minimal. Siyawiyahnya kalau bisa lebih daripada itu. Jadi itu hanya batas minimal saja. Kalau bisa lebih daripada itu. Kadang-kadang dipahami akhirnya yang kayak 3,5 liter, yang biasa-biasa pun 3,5 liter. Padahal itu ternyata adalah batas minimal saja, Pak. Kalau yang kaya kalau bisa 35 karung atau 3,5 karung misalnya. Itu yang kaya. Jangan samakan antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kaya 3,5 liter, yang miskin juga 3,5 liter. Itu hanya batas minimal saja, Pak. Yang kurang dari itu tidak boleh. Tapi lebih daripada itu tentu sangatlah baik. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian adapun zakat fitri ini, maka dalam hal ini boleh dikeluarkan berupa uang. Jadi sebagian mungkin ada yang memahami secara tekstual. Yang namanya zakat fitri itu kata mereka tidak boleh dengan uang. Yang ada itu adalah hanya dengan beras. Kalau kita ingin tekstualan, apakah beras juga disebutkan di dalam hadis Nabi? Tidak ada juga, Pak. Yang disebutkan itu adalah tamar. Tamar itu artinya kurma kering. Wasyair, syair itu adalah gandum. Jadi kalau sidin hendak tekstual, maka yang sidin keluarkan itulah kurma, jangan beras, karena tidak ada sebutan beras. Nah, disinilah sebenarnya kita harus memahami dalil itu secara kontekstual. Apa yang dimaksudkan Nabi? Yaitu adalah agar terpenuhinya kebutuhan orang-orang fakir atau juga orang-orang miskin. Agar mereka tidak berkeliling untuk meminta-minta pada hari itu atau juga pada hari raya. Jadi sebenarnya yang diinginkan Nabi adalah apapun yang penting kebutuhan mereka terpenuhi. Dan kebutuhan itu bukan hanya dengan beras saja. Orang mungkin juga perlu membeli akan lauk pauknya. Orang fakir miskin juga perlu membeli yang namanya pakaian untuk anak-anaknya. Maka bagaimana mau makan kalau yang tersedia cuma beras, Pak? Karena pemahamannya beras saja, akhirnya sidin dapat beras. Nah, disinilah sebenarnya pemahaman secara kontekstual akan hadis Nabi ini harus kita pahami. Jadi tidak semua hadis itu dipahami secara tekstual, Pak. Tetapi ada hadis-hadis yang harus kita kontekstualkan dengan keadaan kita hari ini. Yang menjadi keperluan orang apa? Ternyata yang menjadi keperluan orang itu adalah bukan hanya berasnya, tetapi juga perlu akan lauk pauknya. Yang penting kebutuhan mereka itu tercukupi agar mereka tidak berkeliling untuk meminta-minta. Pendapat terkait dengan dibolehkannya zakat dengan kimah atau juga harga atau dengan uang, itu sebagaimana yang dikatakan oleh ulama-ulama salaf atau juga ulama khalaf. Ulama-ulama tempo dulu atau juga ulama-ulama kontemporer. Misalnya adalah Imam Abu Hanifah, beliau menyatakan boleh menggunakan yang namanya uang. Maka itu dikeluarkan kan sudah ada oleh Kemenak. Kalau beras mutiara sekian. Kalau beras dolok sekian misalnya. Kemudian juga Hasan Al-Basri berpendapat bahwasanya boleh. Umar bin Abdul Aziz juga demikian. Ibnu Taimiyah juga mengatakan boleh dengan uang pengeluaran zakat tersebut. Walaupun beliau berpendapat pada aspek pembahasan tentang zakat peternakan. Kemudian ulama-ulama khalaf atau yang kontemporer siapa? Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau adalah pengarang Kitabuz Zakah. Jadi bab zakat yang buku beliau itu sangat tebal sekali. Itu membahas seluruhnya tentang zakat. Baik itu secara kontemporer atau juga sebagaimana yang ada dalam pembahasan fikih-fikih klasik. Kemudian siapa lagi yang berpendapat? Syekh Said Sabiq dalam Fiqhus Sunnah. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu. Beliau juga membolehkan yang namanya zakat fitri itu dikeluarkan yaitu berupa harga atau juga kimahnya atau juga uang. Nah, Bapak-bapak, Ibu wal hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya bolehkah melalui transfer, Pak? Misalnya kebetulan mudik, tidak bisa hadir, tidak bisa menyerahkan uangnya secara langsung ke masjid misalnya untuk membayar zakat fitri. Sesungguhnya boleh, Pak. Jadi boleh saja ditransfer atau melalui
sarana-sarana pembayaran lainnya. Karena sesungguhnya itu sudah terpenuhi akan ijab dan qabulnya, Pak. Sebagian mengatakan kan harus berhadapan-hadapan. Tidak juga, Pak. Jadi yang namanya akad itu ada 4 macam. Bisa bil kitabah dengan tulisan, bisa juga bil fi'l dengan perbuatan, bisa juga dengan yang namanya bil lisan, yaitu dengan ucapan. Bisa juga kalau orang itu bisu atau juga tuli, bisu dengan itu bisa dengan isyarat. Jadi bisa dengan isyarat. Yang tidak boleh dengan isyarat itu, yang tidak boleh kecuali harus dengan ucapan, itu hanya akad nikah, Pak. Tidak boleh. Kecuali harus dengan ucapan. Tidak bisa perempuannya dibawa lalu dianggap sebagai nikahnya sah, itu tidak boleh. Jadi yang namanya akad nikah itu harus berupa ucapan. Adapun transaksi-transaksi yang lain, jual beli, termasuk juga pembayaran zakat, itu boleh menggunakan yang namanya sarana-sarana pembayaran, termasuk mobile banking, kemudian juga transfer. Karena apa? Karena sesungguhnya yang penting sudah berpindah. Jadi yang namanya zakat fitri itu kan disebutkan bahwa batas terakhir pembayaran zakat fitri itu adalah ketika sholat id. Jadi kalau misalnya ada orang mengeluarkan setelah sholat id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Tetapi kalau pembayarannya itu dilakukan sebelum sholat id, maka itulah yang dinamakan dengan zakatul fitri. Nah, Majlis Tarjih membahas bahwa yang namanya zakat fitri itu setelah orang membayar, kan panitia terbatas, Pak, tenaga. Kadang-kadang orang banyak menumpuk pembayaran itu di malam hari raya. Akhirnya panitia kesulitan untuk mendistribusikan malam hari itu juga. Maka sebenarnya pendistribusian oleh panitia itu boleh dilakukan walaupun lewat daripada hari raya, Pak. Kalau kita yang bayar itu tidak boleh lewat daripada sholat id, malam hari raya, atau batasan terakhirnya adalah sholat id. Lewat daripada itu maka tidak boleh. Itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Adapun panitia mendistribusikan, membagi untuk fakir miskin, maka itu boleh dilakukan sepanjang tahun. Lewat dari batas sholat id pun pembagiannya, pendistribusiannya itu boleh dilakukan. Itu sebagaimana yang ada dalam keputusan Musyawarah Nasional Majlis Tarjih Muhammadiyah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sebenarnya boleh pembayaran zakat fitri itu melalui sarana-sarana transaksi modern saat ini. Transfer, mobile banking, atau mungkin juga GoPay dan lain sebagainya. Jadi Islam itu adalah sholihun likulli zaman wa makan. Islam adalah agama yang senantiasa pas dan selaras dimanapun Islam itu berada dan sampai kapanpun Islam itu ada. Nah, terakhir, bagi mereka yang meninggal dunia sebelum matahari tenggelam pada hari terakhir daripada bulan Ramadan, maka mereka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Tapi kalau meninggalnya setelah adzan maghrib hari terakhir Ramadan, sudah masuk 1 Syawal, maka mereka tetap diwajibkan untuk bayar zakat fitri. Adapun bayi yang lahir sebaliknya. Kalau bayi yang lahir setelah tenggelam matahari hari terakhir Ramadan, maka berarti dia tidak wajib untuk dibayarkan zakatnya. Tapi kalau seandainya bayinya lahir sebelum tenggelamnya matahari di hari terakhir Ramadan, maka sudah diwajibkan bagi orang tuanya untuk membayarkan zakat fitri untuk anak-anaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.